Awas, Anda jangan tertipu dengan orientalis. Sekarang banyak disebarkan tuh, termasuk teman-teman kita non-muslim. Nah, itu isu palsu tuh. Anda kalau ada pernyataan begini, umat Islam tuh tidak memuliakan perempuan, enak aja menikah dengan berapa, ya dan sebagainya, poligami. Demi Allah saya katakan, itu racun yang ditanamkan. Anda salah baca. Salah baca. Jadi kalau membaca itu jelas riwayatnya. Dari dulu banyak orang merendahkan perempuan. Bahkan seenaknya aja. Ya dulu di Cina ada raja yang kaisar itu selirnya aja 1000 tuh, waduh luar biasa. Setahun cuma mengunjungi berapa, 365 istrinya. Ya itu 3 tahun sekali baru kekunjungin istrinya. Ya sebelumnya lagi kan ada lagi lebih banyak lagi. Zaman jahiliyah di Eropa itu banyak juga seperti itu. Ya selirnya banyak, gundiknya banyak, nggak ada dianggap. Bahkan ada yang perempuan diperjualbelikan seenaknya. Suami bisa tukeran, termasuk di jahiliyah. Datang Islam, diluruskan itu semua. Diarahkan dengan baik. Jangan perlakukan perempuan seperti itu, kata Al-Quran. Turun Quran surah ketiga 36. Perempuan punya keistimewaan, diberikan hak di situ, diberikan bagian warisnya. Dulu nggak ada warisan, diberikan waris untuk mengangkat derajat perempuan, termasuk dibatasi. Kata Allah jangan begitu, kamu seenaknya kuburkan perempuan ratusan ribuan, tidak. Kalau kamu memang sanggup untuk bisa menikah lebih daripada satu perempuan, ini alasannya. Kalau bisa jangan lebih dari 4. Nggak ada satu pengen nambah 2, 2 pengen nambah 3, 3 4 cukup. Di luar batas kesanggupan itu tidak. Cuma Nabi Muhammad yang saya berikan kemudian petunjuk untuk menikah dengan 9 perempuan. Di Al-Bukhari nomor hadis 5068. Ya, dari Anas bin Malik. 9 pun itu dengan hikmah, bukan untuk dunia. Karena semuanya rata. Kenapa dinikahkan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha? Allah yang pilihkan. Kenapa? Untuk mewarisi keilmuan Nabi. Makanya dari Sayyidah Aisyah nggak ada keturunan. Dan jangan hujat Nabi, oh anak kecil 10 tahun nikah dengan kakek-kakek 50 tahun. Ya mana ada orang tua begitu. Anda yang kurang baca. Jangan sampai kekurang pengetahuan Anda jadi menuduh Nabi, itu nggak boleh. Nggak boleh, melukai, nggak bisa. Jangan dibaca konteks dulu dengan sekarang. Orang dulu itu beda dengan kita sekarang. Mereka udah terbiasa menikah dengan usia yang muda. Abdullah bin Amr bin As itu nikah usianya berapa tahun? Itu beda usia dengan bapaknya 11 tahun. Ya, bapaknya itu 23 tahun. Anak 9 tahun udah minta nikah, bapaknya nikah usia 11 tahun. Ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Masih itu biasa menikah dalam keadaan muda. Saya baru dari Paris kemarin. Paris, lampu merah sonongan dikit tuh. Ya. Itu Louis menikah dengan Maria Antoinette usia berapa tahun? 13 tahun. Itu di Eropa. Itu biasa. Saya tanya begini deh, di zaman-zaman dulu ya. Raden Ajeng Kartini, era Kartini, berapa usianya saat dipinggit? Masih belia kan? Dipinggit kemudian baru lantas dinikahi dalam usia baliknya. Ya, mengandung, melahirkan, meninggal dunia. Itu kan usia yang sangat muda. Apa Anda menertawakannya? Coba saya tantang sekarang. Siapa yang berani melecehkan Kartini, pahlawan nasional? Ayo bicara sekarang. Anda akan dihukum, banyak orang menyoal pahlawan nasional. Sekarang manusia biasa saja, Anda tidak bincangkan karena takut dengan manusia. Kenapa Anda berani kemudian menyoal Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah? Anda siapa? Kalau nggak paham ilmu jangan bicara. Kalau nggak paham ilmunya belajar dulu, takut khawatir salah ucap. Karena itu jangan sembarangan mengatakan sesuatu. Di konteks dulu, dibaca dulu, dilihat dulu apa hikmahnya. Ternyata dipilih yang paling belia ini, kemudian setelah balik baru diajak berumah tangga, hidup berumah tangga, itu untuk belajar kehidupan fikih di rumah tangga. Bagaimana mandinya Nabi di rumah tangga, bagaimana bangun tidurnya, bagaimana saat Nabi kemudian menyantap makanan. Kan hadisnya banyak dari Sayyidah Aisyah. Ternyata Aisyah anak yang cerdas, setelah dewasa disampaikan semua itu, jadilah guru. Jadi guru Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang jarang didapatkan yang di luar rumah. Sebab gak semua orang bisa masuk rumah. Kalau yang lainnya banyak. Sayyidah Khadijah ada wafat duluan sebelumnya. Ya Zainab meriwayatkan yang sedikit-sedikit, tampilan yang khusus. Saudah binti Zam'ah saat Anda jadi nenek-nenek dewasa seperti apa berbakti pada suami. Kalau suami masih ada di situ. Jangan sampai canda hilang. Ya Saudah binti Zam'ah itu sudah sepuh, Nabi menikah tapi masih bisa bermain canda dengan Nabi. Pulang masak, senang masak beliau, bikin adonan. Nabi diambil adonan, dicolekkan di keningnya, tertawa bersama. Masih kakek nenek pun masih bisa bercanda, langgeng kehidupan cintanya. Contoh, dia ada contoh kalau istri Anda masih belia, bagaimana membahagiakannya. Contoh istri Anda sepadan, bagaimana membahagiakannya. Contoh kalau sudah sepuh, bagaimana membahagiakannya. Contoh model, karena Nabi diutus jadi model. Anda diutus, model dunia aja nggak laku. Enggak, makanya nggak ada utusan. Kita itu diciptakan untuk mengikuti model, dipraktekkan dalam hidup. Begitu cara bacanya. Jadi kalau bacanya begitu enak kita. Saya mohon maaf ya kalau terkait Allah Nabi mungkin tegas saya itu, tapi tegas itu karena sayang, bukan benci. Takut Anda punya masalah.
Sedangkan Anda itu kawan saya, sahabat saya doakan. Kan paling nggak enak berpisah dengan sahabat kita. Atau ada orang dibenci Nabi, kita paling nggak enak. Karena itu kalau masalah dengan Nabi, saya tegas gitu. Tapi ketegasan itu sebagai cinta, bukan radikal. Bukan radikal, ini saksi antum nih. Tunjukkan pada saya radikal saya di mana. Nanti saya perbaiki. Kan kita memperbaiki diri setiap hari. Mungkin ada yang salah itu pasti, tapi di balik yang salah kita bertobat. Tunjukkanlah kalau ada yang kurang baik, tunjukkan supaya saya perbaiki. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Ya, alhamdulillah. Kita nggak perlu banyak-banyak lah hal-hal yang kita bahas, sedikit tapi bisa bermanfaat insya Allah. Ya, jadi beberapa waktu ini saya mohon doa juga. Saya sedang menata diri untuk belajar lagi, kemudian mengkaji lagi, praktekkan lagi. Jadi silakan, saya senang hati. Kalau ada yang kurang, sampaikan, saya koreksi. Kalau ada praktek yang kurang tepat, sampaikan, saya perbaiki. Jadi kita bisa berbuat lebih baik lagi insya Allah.